Pengumuman hasil tes DNA ini merupakan kelanjutan penyelidikan kasus yang berawal dari kecurigaan pasangan suami istri Muhammad Rauf dan Feni Selvianti di Bekasi, Jawa Barat. Mereka curiga bayi yang meninggal di rumah sakit sebenarnya bukanlah buah hati mereka. Untuk memastikan kecurigaan ini, polisi membongkar makam bayi pada 17 Desember di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara dan melakukan tes DNA. Hasilnya, sampel yang diuji merupakan anak biologis pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Merasa tidak puas atas hasil tes DNA dan ada kejanggalan dalam prosedur setelah melahirkan, Muhammad Rauf, orang tua bayi, akan meminta sampel cadangan untuk uji DNA secara mandiri. Untuk yang lain tidak dikasih tahu Pak, kalau kayak jenis kelaminnya belum dikasih tahu. Terus misalnya kan kalau SOP rumah sakit berapa orang yang saya tanyain tuh, kalau bayi baru lahir diperlihatkan jenis kelaminnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Terus si ibunya juga dikasih gelang 2 ya kalau menandakan anaknya laki-laki atau perempuan, seperti itu Pak. Ya saya sampai saat ini belum dikasih rekam medis sama CCTV Pak untuk melihat sama video itu Pak. Hanya diserahkan sama polisi doang Pak. Waktu itu kan saya meminta untuk diberikan sampel Pak, sampel cadangan. Tapi sampai saat ini belum ada diberikan cadangan Pak untuk saya tes DNA mandiri Pak. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menegaskan proses penanganan kelahiran sudah sesuai SOP. Saya selaku Dirut Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tentu mengapresiasi bahwa tes DNA ini bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya keluar. Alhamdulillah, hasil membuktikan bahwa secara ilmiah dugaan bayi tertukar itu tidak terjadi. Kemudian saya ingin menjawab tadi mengenai pernyataan bahwa pihak rumah sakit belum memberikan rekam medis. Mungkin nanti bisa disampaikan secara terpisah, namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengunggah keluh kesah mereka di media massa karena meyakini bayi mereka yang lahir pada 16 September 2024 ditukar dengan bayi lain. Dugaan muncul akibat RS Islam Cempaka Putih menyatakan bayi mereka meninggal tanpa menunjukkan jasad sang bayi. Kecurigaan semakin bertambah saat melihat jasad bayi memiliki tahi lalat pada wajah. Sementara pasangan Rauf dan Feni ingat saat pertama melihat bayi mereka tidak memiliki tahi lalat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai hasil tes DNA, saat ini sudah tergabung bersama dengan kami, rekan kami, ada Kristanti Yosefa di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Tanti, saat ini apakah yang sudah disampaikan mengenai hasil tes DNA, kemudian dari keluarga akan melakukan tes secara mandiri? Ada informasi lanjutan apa yang Anda himpun? Silakan. Ya baik, Celia, Riana dan juga pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat ini memang baru saja merilis hasil tes DNA terkait dengan dugaan kasus bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat yakni AKBP Muhammad Firdaus yang menyatakan bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan sistem scientific crime investigation terhadap bayi tersebut, ini hasilnya adalah bayi tersebut merupakan anak biologis dari pasangan Muhammad Rauf dan juga Feni. Adapun proses
pengidentifikasian DNA dari bayi ini dilakukan oleh Puldokes Polri seperti itu, yang mana hasilnya sudah keluar pada tanggal 20 Desember 2024 lalu, dan pada hari ini diumumkan bahwa hasil tersebut positif merupakan anak biologis dari pasangan Rauf dan juga Feni. Selain tadi sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yakni AKBP Muhammad Firdaus, tadi juga hadir pihak dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, yakni Direktur Utama Jack Pradono Handoyo, yang menyampaikan sejumlah pernyataan. Pemirsa, ada sejumlah poin penting yang disampaikan beliau, di mana dia menyatakan bahwa berdasarkan ekshumasi yang dilakukan seperti itu terkait dengan penyebab kematian dari bayi ini memang tidak dapat diketahui melalui proses ekshumasi, mengingat bayi sudah dalam keadaan tulang belulang saja. Karena demikian, berdasarkan rekam medis yang telah dikoordinasikan dengan dokter yang melakukan ekshumasi maupun yang melakukan proses persalinan, maksud kami ini menyatakan bahwa penyebab kematian dari bayi tersebut diduga akibat penyakit jantung bawaan. Pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih juga menyatakan bahwa memang dalam prosesnya dia mengaku seluruh proses mulai dari proses persalinan sampai kemudian bayi dinyatakan meninggal ini sudah sesuai dengan SOP seperti itu. Mulai dari ketika bayi lahir dan kemudian secara sesar dan kemudian menurut orang tua ini sempat menangis dan lain sebagainya, ini menurut dari pihak rumah sakit. Sebelumnya memang bayi ini diketahui dalam kondisi yang sehat, tetapi setelah ari-arinya dipotong dan bayi bernafas menggunakan sistemnya sendiri, ini diketahui bahwa terdapat adanya gangguan dengan jantung bayi, dan kemudian setelah bernafas sendiri sekitar 1 jam ini saturasi oksigennya menurun dan kemudian bayi dibawa ke ruang NICU seperti itu. Nah, dari pihak keluarga sendiri, kalau tadi kami boleh berbincang langsung dengan pihak keluarga, ini menyatakan bahwa pihak keluarga masih belum menerima hasil yang pada hari ini disampaikan, di mana menurut orang tua bayi yakni Rauf dan juga Feni ini masih ada sejumlah kejanggalan dan juga hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan SOP seperti itu, di mana orang tua tidak diberitahu identitas dari bayi di awal seperti itu, kemudian juga tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang NICU maupun mengambil foto dan juga video bersama dengan sang bayi. Dan salah satunya juga tidak diberikan rekam medis oleh pihak rumah sakit. Dan kemudian pihak dari orang tua ini menyatakan bahwa mereka akan melakukan tes DNA secara mandiri seperti itu. Dan juga kami sempat bertanya tadi, jika tidak puas apa kemudian langkah hukum yang akan dilakukan atau akan diambil ke depannya. Ini pihak dari keluarga menyatakan bahwa mereka akan merundingkan terlebih dahulu seperti itu untuk kemudian menentukan langkah apa yang selanjutnya akan diambil oleh pihak keluarga. Untuk sementara demikian informasi terbaru, Celia dan juga Rehana, kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, Kristianti Yosefa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas.